Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Mas Satria Kristianto dari kelas MC 606. Pada presentasi ini saya akan memaparkan hasil analisis telaah kritis terhadap dua tugas akhir terdahulu pada metode penelitian manajemen. Ada dua penelitian yang saya angkat. Keduanya memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Sama-sama memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Nah, pada tugas akhir yang pertama menggunakan metode regresi linear berganda. Nah, ini ditulis oleh Marlina pada tahun 2025 dengan judul Pengaruh Mutasi dan Reward terhadap Kinerja Pegawai pada KPP penanaman modal asing 2. Di sini ada dua variabel independen dan satu variabel dependen dengan populasi 77 responden dengan purposive sampling. Nah, pada tugas akhir yang kedua menggunakan metode SampleS ditulis oleh Agusman pada tahun 2024 dengan judul Kesadaran Wajib Pajak dan e-filing berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Nah, di sini ada dua variabel eksogen dengan satu mediator dan satu variabel dependent dengan menggunakan 100 responden dan purposive sampling. Masing-masing saya review dengan 20 aspek kritis. Saya tulis pada yang ada di file Word. Di sini saya tidak membandingkan metode mana yang paling canggih, tetapi metode yang dipilih ini apakah sudah sesuai dengan model dan apakah seluruh proses penelitian konsisten dari awal sampai dengan kesimpulan. Masuk pada tugas akhir yang pertama, menggunakan metode regresi linear berganda. Nah, ini modelnya sederhana, tapi ada evaluasi yang harus presisi. Dua variabel independen, yaitu mutasi dan juga reward. Satu variabel dependen, yaitu kinerja pegawai. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory dengan instrumen skala Likert, kemudian melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi, uji T, uji F, dan koefisiensi determinasi. Alur analisisnya relatif mudah ditelusuri. Nah, kritiknya ini bukan pada pilihan regresinya, tapi pada beberapa hal yang membuat hasilnya harus dibaca secara hati-hati, yaitu pada aspek ketajaman fenomena, kesesuaian sampel dengan judul, kualitas beberapa item instrumen, dan terutama pada cara interpretasi angka hasil regresinya. Nah, ada tiga temuan penting yang saya dapatkan dari tugas akhir yang pertama ini. Yang pertama itu judul versus sampel. Nah, karena respondennya itu spesifik pada pegawai pelaksana yang pernah mengalami mutasi, yaitu 77 itu. Nah, ini mengeneralisasi ke seluruh pegawai yang seharusnya dibatasi. Nah, pada yang kedua, fenomenanya yang masih belum tajam. Data nilai kinerja pegawai justru berfluktuasi, sehingga hubungan dengan mutasi dan reward itu masih perlu dibuktikan, bukan diasumsikan. Yang ketiga, ada item pengukuran yang pada dasarnya masih memastikan bahwa responden pernah mengalami mutasi. Nah, karena semua responden sudah memenuhi kriteria tersebut, item itu tidak punya daya diskriminasi. Solusinya di sini adalah memisahkan pertanyaan screening dari item yang benar-benar mengukur kualitas atau proses mutasi. Nah, dari data yang didapatkan, hasil statistik itu sebenarnya cukup jelas. Mutasi dan reward sama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik karena nilai signifikansinya di bawah 0,05. Nah, UGF juga sangat cukup signifikan dan juga R kuadrat sebesar 0,32232 menunjukkan model mampu menjelaskan sekitar 23% variasi kinerja pegawai. Nah, masalah utamanya di sini adalah koefisien 0,27 dan 0,217 itu tidak otomatis berarti 32,7% dan 21,7%. Koefisien ini harus dibaca sebagai perubahan skor kinerja untuk menghasilkan satu unit variabel independen dengan variabel lain dianggap konstan. Nah, begitu juga R pangkat R kuadrat bukan berkorelasi 23%, tetapi proporsi variasi kinerja yang dapat dijelaskan oleh model. Nah, jadi analisis hasilnya itu signifikan, tetapi bahasa interpretasinya yang mungkin harus lebih didisiplinkan. Nah, masuk pada tugas akhir yang kedua, menggunakan SampleS.
Di sini model lebih kompleks, sehingga menuntut evaluasi yang lebih tinggi. Ada kesadaran wajib pajak dan e-filing sebagai variabel eksogen, kemudian kepatuhan sebagai mediator, dan penerimaan pajak sebagai variabel endogen. Selain dari jalur langsung, ada dua indirect effect melalui kepatuhan. Karena itu, penilaiannya tidak cukup hanya melihat dari signifikansi hubungan. Penelitian ini sudah menyediakan banyak indikator, mulai dari outer loading, AV, composite reliability, Cronspatch alpha, HTMT, Fornell Laker, R kuadrat, F kuadrat, Q kuadrat, PET koefisien, dan indirect effect. Tapi semakin kompleks model-model ini, semakin penting pula justifikasi konsep, jenis konstruk, ukuran sampel, dan interpretasinya. Nah, temuan paling kritis pada tugas akhir yang kedua ini justru bukan karena angka outer model yang gagal, tetapi karena semua angka itu memenuhi cut-off. Nah, masalah utamanya itu adalah apakah konstruk yang diukur itu benar-benar sama dengan konsep yang disebut dalam judul. Penulis menuliskan penerimaan pajak ditempatkan sebagai variabel dependent objektif. Tetapi indikator yang digunakan untuk menilai itu berbasis persepsi wajib pajak. Nah, ini membuat validitas konseptual variabel Y yang perlu dipertanyakan. Selain itu, jenis konstruk reflektif atau formatif belum dijelaskan secara konseptual. Dari sisi pengukuran, mulai dari loading, senilai di atas 0,7, AV, alpha, composite reliability, ini semuanya sangat tinggi. Tetapi nilai yang tinggi ini juga bisa mengindikasikan item terlalu mirip atau redundan. Jadi evaluasi measurement model seharusnya tidak berhenti pada checklist angka yang lolos atau tidak lolos saja. Nah, pada inner model, penelitian yang kedua ini memberikan informasi yang cukup kaya. Model struktural cukup informatif, tetapi mediasi harus dibaca lebih hati-hati. Kesadaran dan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dan kepatuhan juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. R pangkat sebesar 0,739 dan 0,63 untuk penerimaan menunjukkan model memiliki daya jelas yang cukup besar. Tetapi ketika melihat efek tidak langsung, keduanya tidak signifikan. Kesadaran melalui kepatuhan memiliki p-value 0,108, sedangkan e-filing memiliki kepatuhan 0,085. Nah, artinya ini adalah mediasi tidak terbukti secara statistik. Nah, catatannya di sini adalah VIF inner model tidak terlihat lengkap dan prosedur bootstrap belum dijelaskan sedetail yang seharusnya. Nah, selain itu, beberapa penjelasan memasukkan faktor eksternal seperti literasi digital atau jaringan. Faktor-faktor itu boleh menjadi dugaan, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai temuan empiris karena tidak diuji langsung. Rekomendasinya adalah memisahkan hasil statistik dari dugaan penyebab. Nah, sekarang masuk pada perbandingan metodologis, mana yang lebih kuat? Nah, jawabannya tergantung aspek. TA2 memiliki lebih kaya secara metodologis, tetapi TA1 lebih sederhana dan lebih mudah untuk ditelusuri. Kita masuk pada aspek yang pertama, pada kesesuaian metodologis. TA1 tepat untuk model sederhana. TA2 tepat untuk model yang lebih kompleks. Penilaiannya adalah sama-sama sesuai antara kedua metodologi ini. Pada aspek evaluasi konstruk, TA1 cukup mendasar dan TA2 ini lebih lengkap. Jadi penilaiannya adalah TA2 lebih unggul. Pada aspek interpretasi statistik, ada error koefisien dan R pangkat. Pada TA2 lebih lengkap, tetapi perlu hati-hati. Jadi TA2 lebih unggul. Pada aspek sampling, TA1 mencakup 77 responden dan sangat spesifik. TA2 ada 100 responden, tetapi power belum dijustifikasi. Nah, ini penilaiannya adalah keduanya masih cukup terbatas. Pada aspek kedalaman pembahasan, TA1 cenderung mengulang hasil, TA2 lebih mendalam. Jadi penilaiannya adalah TA2 lebih unggul. Pada aspek konsistensi konsep ukuran, TA1 relatif sederhana. Tapi pada TA2 masalahnya ada pada definisi Y. Nah, jadi penilaiannya adalah keduanya perlu diperkuat lagi.
Jika saya tarik pelajaran dari kedua hasil review analisis ini, ada 6 prinsip penting yang mungkin bisa dijadikan acuan. Yang pertama, penelitian itu harus dimulai dari fenomena yang benar-benar didukung data. Yang kedua, konstruk yang disebut harus sama dengan apa yang sebenarnya diukur pada indikator. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan sampel dengan klaim generalisasi. Yang keempat, metode lebih dipilih berdasarkan kompleksitas model, bukan karena SAMPLS atau regresi linear lebih terlihat canggih atau lebih mudah. Yang kelima, interpretasi angka sesuai maknanya. Dan yang keenam, temuan empiris harus didasarkan dari dugaan penyebab yang tidak diuji. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.